Shalom. Perkenalkan, nama saya Alfon. Ya, saya dari Paroki Santa Maria Tak Bercela. Ya, ini kali kedua saya ada di tempat ini. Ya, kalau kapan hari itu kan roh yang selalu membawa kepada kebenaran ya. Kalau malam hari ini saya diberi tema yaitu tentang berjalan di dalam pengharapan. Ya, sungguh boleh bersyukur di tahun yang baru ini pasti semua di antara kita mempunyai resolusi yang baru. Amin. Apa itu resolusi? Ada yang punya resolusi? Semua punya? Resolusi adalah langkah-langkah yang mau kita ambil ya toh di dalam tahun yang baru ini. Apa ya toh? Nah, untuk mempunyai resolusi, otomatis kita harus mempunyai tujuan. Nah, apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita? Nah, ini yang pertanyaannya kan, apa tujuan hidupmu? Mari kita gali apa yang menjadi tujuan hidup kita saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, berkaitan dengan tujuan, ya kan? Tujuan, bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita? Ini aku bisa minta, ini ntar. Sebentar ya, angkat sendiri. Oke, enggak apa-apa. Nah, bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu? Ya, tujuan itu apa yang ingin kita capai? Otomatis kita perlu yang namanya pengharapan, Bapak Ibu. Ya, pengharapan ini adalah suatu keinginan kita untuk mencapai tujuan itu. Keinginan yang kuat ya untuk mencapai tujuan itu. Tetapi pertanyaannya pada malam hari ini, ya kan, apakah kita masih punya pengharapan itu? Ya kan? Pengharapan yang seperti apa yang mau kita gapai? Pengharapan yang seperti apa yang mau kita miliki? Ya. Malam hari ini kita mau belajar berjalan di dalam pengharapan ini. Bentar ya Bapak Ibu. Ya, pengharapan yang seperti apa? Ya, kita mau lihat di next saya. PowerPoint-nya. Ya, kita bisa lihat perikop yang akan kita pakai ya di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, kita baca bersama-sama ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, kita bersyukur lagu-lagu tadi juga meneguhkan ini ya. Ya, sebab kau yang layak menerima pujian Tuhan. Mengapa kok Yesus layak untuk menerima pujian dari kita ya? Karena itu, terpujilah Allah Bapa kita Tuhan Yesus karena rahmat-Nya yang besar. Karena kita semua telah ditebus oleh kuasa-Nya yang kudus, yang melahirkan kita kembali kepada apa? Oleh kebangkitan Tuhan. Next. Sorry. Nah, oleh kebangkitan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan ini yang menjadi sumber pengharapan kita kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Nah, pertanyaannya next. Sudahkah kita hidup dalam pengharapan itu? Bentar ya. Bisa. Ya, pengharapan ini bisa naik dan turun Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya, sudahkah kita hidup dalam pengharapan? Kepada siapa kita berharap itu menentukan apa? Menentukan hidup kita. Nah, berbicara mengenai pengharapan di dalam Yeremia ayat 17:5-6 dikatakan gimana ceritanya? Beginilah firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada setiap kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Dikatakan di sini, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tengah angus di padang gurun. Dan yang tidak berpenduduk. Jadi pengharapan ini sebenarnya ada dua. Ya toh. Di sini terkutuk orang yang mengandalkan manusia.
Tetapi kita lihat selanjutnya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tiada berhenti menghasilkan buah. Dari sini kita bisa memilih Bapak Ibu. Pengharapan kepada siapa kita menempatkan pengharapan kita, siapa sumber pengharapan kita akan menentukan hidup kita. Saya mempunyai sharing, bukan jaminan bagi setiap kita yang sudah mengenal Allah, itu kita mempunyai pengharapan yang benar terus. Ya, saya mempunyai sharing, ya, saya mempunyai seorang teman, Bapak Ibu. Seorang teman dulunya dia aktif dalam melayani Tuhan. Jadi bukan suatu jaminan orang yang melayani Tuhan akan terus di dalam Tuhan. Karena apa? Nah, cerita teman saya ini, saya sudah lama, dulu dia melayani di KTM, dia sebagai seorang pendoa, bayangkan sebagai seorang pendoa. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya sudah lama nggak bertemu dia, hingga suatu saat dalam komunitas saya datang dalam komunitas ada persekutuan doa bersama. Di situ saya melihat dia duduk di bangku paling belakang, sudah lama nggak kelihatan, nggak ada di dalam komunitas, tapi tiba-tiba muncul dalam komunitas, dia duduk di bangku paling belakang, dan bajunya compang-camping dan keadaannya sungguh-sungguh lusuh Bapak Ibu. Sampai saya yang duduk di belakangnya itu sampai bertanya-tanya, ini kenapa dengan anak ini? Tetapi pada waktu itu setelah PD bersama itu saya tidak punya waktu, karena hari Minggu tidak punya waktu untuk berbincang-bincang dengan dia. Hingga sampai akhirnya Jumat depannya dalam komunitas saya di ASM, Hema Salvation Ministry, saya berjumpa lagi dengan anak ini. Nah kebetulan rumahnya itu dekat dengan rumah saya. Nah ketika saya berjumpa setelah, kebetulan saya waktu itu sendiri datang ke doa malam ya di ASM, di UKDC, dan saya mempunyai kesempatan waktu untuk mengajak dia pulang bersama. Ya, di mobil saya ajak dia, di mobil duduk bersama dengan saya, samping saya bertanya kepada dia sharing, dia menceritakan, "Ko, ya, kamu opo ono? Kamu opo kok sampai begini keadaan?" Ya, dia enggak mau pulang ke rumah. Tak anterno ke rumah enggak mau. Karena apa? Karena dia ternyata jatuh ke dalam dosa. Dosa apa? Nah, dia jatuh ke dalam dosa, dia dikejar-kejar oleh tukang tagih utang. Loh, kok bisa? Nah, ceritanya adalah kenapa kok dia sampai begini? Karena dia, ya ini singkat ceritanya, firman Tuhan ini benar-benar sungguh nyata dan sungguh harus kita. Ini berbicara mengenai hal yang serius, karena dia mengandalkan manusia, apa yang tujuan hidup dia sudah melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki. Tujuan hidup dia ingin untuk dia kaya, memang bukan dari keluarga yang mampu. Dia ingin kaya, dia ingin punya banyak uang, supaya apa? Supaya dihargai orang. Akhirnya apa? Karena juga salah pergaulan, dari dulunya dia adalah seorang pelayan Tuhan. Salah pergaulan dan akhirnya apa? Yaitu mengandalkan manusia. Dia pergi ke dukun. Di situ ke dukun itu dia dikasih macam-macam ya. Akhirnya apa? Dikasih ilmu juga, dan akhirnya dia memang dalam pekerjaan dia dengan mudahnya dia mencari uang waktu itu. Dengan dia sebagai sales tinggal tepuk bahunya orang, cetet. Ya bahunya orang itu yang ditepuk ya wis. Nah, ya itu mau beli. Nah, sampai kayak gitunya Bapak Ibu. Tapi apa rentetannya? Apakah Tuhan diam dengan kondisi anak ini? Enggak Bapak Ibu. Tuhan begitu mengasihi anak itu hingga sampai suatu saat karena kesalahannya dia, karena pengen dapat uang, pengen kaya, pengen dihargai, akhirnya dia jatuh. Suatu saat ada temennya itu ngajak DE mengiming-imingi komisi besar. Dengan apa? Dengan cara meminjam KTP-nya Bapak Ibu. Untuk dipakai untuk beli sepeda motor. Pak KTP-nya dipakai. Dan apa yang terjadi?
KTP-nya ini dipakai, sepeda motornya diambil dan ditinggal pergi, tidak dibayar. Nah, akhirnya dicari-cari siapa? Ya, dia. Dan akhirnya yaitu kasusnya ini bermula dari situ. Dan akhirnya dia dikejar-kejar oleh debt collector bahkan sampai takut pulang ke rumah. Tapi lihat kok aneh, kok dia bisa pergi ke doa malam, pergi ke HSM, pergi ke PDB loh. Ini kan suatu hal yang aneh kan. Ya kan? Kok bisa? Lah inilah Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Dia Allah yang terus berusaha untuk kita hidup bersatu dengannya. Nah itulah pengharapan kita. Yaitu akan apa? Akan yang namanya kehidupan kekal itu. Ya kan? Tadi dikatakan. Nah, jadi dia salah dalam menentukan pengharapannya. Jadi poin pertama dalam pengharapan yang benar itu adalah pengharapan yang seperti apa? Pengharapan yang seharusnya adalah kita ini pengharapan yang sumbernya adalah dari Tuhan. Nah, ketika dia salah berharap pun, ya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan boleh menarik dia kembali, memberikan pengharapan lagi kepada dia. Ini yang luar biasanya. Kok bisa dia bisa datang pergi ke persekutuan doa? Ini pertanyaannya kan, kok bisa? Ya, bukan suatu kebetulan ketika dia enggak berani pulang ke rumah, dia tahu tidur di mana Bapak Ibu. Tidurnya adalah di pinggir jalan. Di TP sebagai seorang gelandangan, di depannya TP itu loh, tidur di situ. Dan yang luar biasanya, apakah Tuhan tinggal diam juga? Tidak. Dia bisa berapa minggu dia di sana, dia bisa hidup karena ada orang yang berbelas kasih. Aku percaya itu adalah Tuhan yang turut campur tangan, ya seorang yang punya warung ngasih makanan, dia cerita. Tetapi anehnya adalah ketika dia di sana, dia bertemu dengan salah satu teman komunitas di ASM ini, dan teman komunitas ini mengajak dia kembali pergi ke persekutuan doa. Dan kenapa kok dia bisa hadir di persekutuan doa ASM? Ya karena diajak lagi. Dan disitulah mulai dia menemukan bahwa dia keliru. Pengharapan yang dulunya adalah pengharapan yang mengandalkan uang, mengandalkan manusia, ya apa yang menjadi kehendaknya bukan kehendak Tuhan, lah itu yang Tuhan akhirnya bukakan kepada dia. Dan melalui permasalahannya dia boleh melihat bahwa dia salah dan dia berbalik kepada Tuhan. Menaruh lagi pengharapannya kepada Tuhan. Mudah enggak Bapak Ibu? Enggak mudah Bapak Ibu. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya, ketika dia mulai menyadari akan hal itu, dikatakan di sini, lanjutannya dalam 1 Petrus 1 ayat 4, ya toh? Pengharapan untuk apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah ini pengharapan yang benar, ini adalah pengharapan yang seharusnya apa? Pengharapan yang memberi arah hidup. Bagaimana dia dulunya tidak berpengharapan lagi, dia takut sampai pulang ke rumah karena dikejar-kejar oleh debt collector. Tetapi ketika dia boleh kembali lagi menyerahkan dirinya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan arah hidup kepada anak ini. Ya, Tuhan kembali memurnikan bagaimana hidupnya dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia bukan hal yang mudah kan, dia dikuasai oleh kuasa gelap. Tapi lihat bagaimana Tuhan bekerja. Pengharapan ketika kita taruh sumber pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan. Tidak lama setelah itu ketika dia bercerita kepada saya, otomatis kan di mobil saya juga kaget. Ya toh, loh kok seorang yang pendoa bisa seperti begini. Saya pun kaget dia pakai kuasa gelap. Waduh, sebelahku ini ada kuasa gelap. Langsung di mobil itu saya babi bu saya yang bisa saya lakukan adalah saya balik arah dari pulang pergi. Dari DG pulang itu akhirnya kita pergi, saya arahkan dia pergi ke adorasi di Puspita. Karena
Satu-satunya yang bisa kita harapkan, satu-satunya yang bisa saya harapkan adalah Tuhan. Saya nggak mampu sebagai manusia untuk melepaskan anak ini. Bukan talenta saya juga, saya nggak punya kuasa itu. Tapi aku percaya Tuhan sanggup untuk mengubahkan anak ini. Tuhan sanggup untuk memulihkan anak ini. Apa yang terjadi? Pergilah kita pergi ke adorasi. Di situ setelah adorasi saya juga minta dia, kamu berdoa kepada Bunda Maria, mamahmu. Ya, ingat kembali kasih Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana dulu kamu ya bersama dengan Tuhan. Akhirnya setelah itu kita pulang, saya antarkan dia pulang ke rumah, tapi dia tidak mau pulang ke rumah, masih takut. Karena dikejar-kejar oleh debt collector. Sampai saya inapkan dia di mana? Penginapan dekat rumah itu 1 hari supaya dia menenangkan diri, dan akhirnya besok pagi saya jemput lagi untuk kembalikan dia ke rumah dan akhirnya dia mau. Pesan saya kepada dia, berjalan tetap dalam Tuhan. Apakah mudah? Bagi dia sangat-sangat gak mudah, Bapak Ibu. Suatu kondisi yang benar-benar dia gak tahu harus di depannya harus gimana, karena dia dikejar oleh debt collector. Dia gak tahu, dia juga gak punya pekerjaan lagi. Ya, disitulah ketika seperti Abraham, ketika tidak ada dasar untuk berharap, ketika semuanya terasa gelap, tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Aneh tapi nyata. Kerinduan anak ini setelah dia kembali lagi menetapkan aku mau berharap kepada Tuhan. Tuhan bukakan jalan, entah kenapa dia ada kerinduan untuk selalu datang pergi ke persekutuan doa. Uang dari mana, transport dari mana, saya juga bingung waktu itu. Dia selalu ada di persekutuan doa, dia selalu hadir. Di persekutuan doa ini, dia hadir. Ada kerinduan untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, hingga sampai suatu saat, apakah Tuhan tetap diam dengan kuasa gelapnya? Tidak, Bapak Ibu. Ketika ada persekutuan doa, ada doa bersama lagi PDB. Nah, di situ sungguh luar biasa. Yang membawakan Om Chen waktu itu. Saya ingat betul Om Chen membawakan tentang kuasa Roh Kudus ya toh. Bagaimana Om Chen membawakan itu dan bagaimana kuasa Roh Kudus itu boleh melepaskan dia dari kuasa gelap, dan akhirnya ketika dia pulang dari setelah PDB itu dia ada suatu kuasa yang dia merasakan, kuasa gelap ini boleh dilepaskan dari diri. Nah, kuasa gelap itu boleh dilepaskan Bapak Ibu dalam dirinya. Dia merasa ada beda. Dulunya dia itu berat, tetapi setelah dia buang air itu kerasa duar, itu rasanya tubuh itu jadi enteng dan dia merasakan ada suatu kuasa yang lepas dari dia. Nah, itulah kuasa Tuhan. Ketika kita mulai berpengharapan kepada Tuhan, pengharapan ini datangnya dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberikan arah hidup kita, yaitu tujuan hidup kita, yaitu kepada apa? Kepada kekekalan, kepada sesuatu yang kudus. Ya, dan itulah dia akhirnya juga boleh dilepaskan akan hal itu. Tapi apakah berhenti sampai sini? Tidak, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah bagaimana dia juga mempunyai luka dengan siapa? Dia itu kembar, luka dengan saudaranya. Mengapa kok dia kayak gini? Karena juga luka itu, luka batin itu. Nah, saudaranya ini lebih sukses, dia bekerja di luar negeri. Sedangkan dia kerjaannya kembang kempis. Makanya dia pakai kuasa gelap itu. Dan akhirnya luka ini dia juga dipukuli, sering dipukuli oleh saudaranya. Nah, itu loh luka yang mengikat dia. Ya, hal ini juga menjadi problem. Tapi apakah Tuhan berhenti? Ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan bukakan jalan satu persatu. Tidak lama setelah itu ternyata ada yang namanya PD Bless Ministry itu mengadakan seminar penyembuhan luka batin bersama siapa? Bersama Suster Tumpang, Putri Karmel. Nah, ini pakarnya PLB, ya kan? Ya, kuasa Tuhan boleh dicurahkan Bapak Ibu. Saya antarkan dia, saya ajak dia, dan dia juga mau rindu untuk dipulihkan. Apa yang terjadi? Saya tahu persis di situ Suster Putri Tumpang nubuatannya untuk anak ini. Dan dia merasakan kuasa Allah boleh bekerja. Dia luka batin dengan orang tuanya, dengan papahnya, mamahnya, sama papanya cerai juga.
Ya, dia luka batin dengan saudara kembarnya, tetapi bagaimana dia akhirnya dipulihkan oleh oleh Tuhan. Apakah instan? Ya tidak, proses itu berjalan. Ya, butuh waktu untuk itu. Tetapi aku melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu bekerja. Tuhan memberikan arah hidup, yaitu untuk kekudusan, untuk kamu dipulihkan, untuk kamu boleh menjadi berkat, untuk kamu boleh menjadi berbuah. Berbuah apa? Pertobatan. Nah inilah yang sifatnya kekal. Apakah berhenti sampai di sini? Waktu persekutuan waktu di PDB waktu di seminar PLB itu ternyata kita bertemu. Dia bertemu dengan saudaranya. Saudara, ternyata ada saudaranya dia itu di PD Blast Ministry dan aku tahu saudaranya ini dia orang yang punya, dia orang yang kaya. Tapi lihat sekali lagi, ketika kita pikirnya kan, wah ini bisa menolong, ya kan? Nah ini loh, firman Tuhan malam hari ini benar-benar digenapi. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ketika kita boleh, kenapa? Karena manusia, nah ini, bisa berubah. Seorang saudara pun bisa berubah, gak mau menolong anak ini. Saya pun juga ngomong, kenapa? Karena anak ini punya masa lalu yang buruk. Suka menipu orang. Makanya saudaranya gak lagi percaya kepada dia. Membantu sepeser pun tidak. Lihat, ketika dia boleh melihat, ketika aku menaruh pengharapanku kepada manusia, maka 0. Ya toh? Tetapi ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Melalui siapa? Cara Tuhan bekerja. Ya, melalui siapa? Melalui teman-teman komunitas tadi. Ya toh? Melalui saya juga dipertemukan dengan dia juga. Bagaimana ada kasih yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya memperhatikan anak ini. Nah, bukan suatu kebetulan. Melalui apa? Melalui suster, melalui Om Chen mungkin waktu itu. Nah, lihat kuasa Tuhan bekerja dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Biarlah kehendak Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita boleh berpengharapan penuh kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan boleh bekerja. Amin. Nah, lanjutannya dari 1 Petrus 1 ayat 4 ini yang kelima, yaitu apa? Dikatakan di sini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Di sini kita belajar, kalau tadi yang pertama, pengharapan yang benar itu adalah pengharapan yang sumbernya adalah Tuhan. Yang kedua tadi adalah pengharapan yang benar adalah pengharapan yang memberi kita apa? Tujuan hidup, memberikan kita arah hidup. Arah hidup kepada apa? Kekekalan. Yang ketiga kita belajar, pengharapan yang benar adalah pengharapan yang memberi kekuatan hidup. Amin Bapak Ibu. Nah inilah, Tuhan bekerja memberikan kekuatan hidup kepada dia. Sumber kekuatan kita ya dari Allah. Di mana Allah telah melepaskan kuasa gelapnya dengan kuasa apa? Kuasa Allah. Allah melepaskan luka batinnya dengan kuasa apa? Kuasa Allah. Yang bekerja melalui siapa? Melalui orang-orang yang dipilihnya. Lihat ini. Bagaimana akhirnya dia juga dilepaskan tadi sudah. Tetapi permasalahan utangnya apakah beres sampai di sini? Beres? Belum, masih dikejar utang sama debt collector? Ya, iya Bapak Ibu. Nah ini belum selesai, tetapi bagaimana dia terus berharap kepada Tuhan. Bagaimana kita juga yang sudah mengalami kasih Tuhan, kita juga dipakai Tuhan. Tuhan utus setiap kita untuk kita juga menjadi sumber pengharapan. Bukan sumber ya, menjadi saluran untuk membagikan pengharapan itu. Sumbernya tetap dari Tuhan, kita adalah salurannya. Untuk membagikan pengharapan ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah kita di dalam komunitas ini, ya kita tahu anak ini anak yang berkekurangan, anak ini juga anak yang kurang
agak keterbelakangan, ya. Jadi untuk cari kerja lagi itu juga susah. Bagaimana saya juga berusaha untuk mencarikan dia pekerjaan, tetapi ketika saya bertanya kepada orang, ya, atau kepada teman-teman sel saya yang dia adalah bos-bos yang punya usaha, saya tanya, ada satu teman ini yang dia butuh kerja. Untuk masukkan saya pergi ke sana, enggak apa-apa, bikin CV. Oke, aku langsung ngomong kepada anak ini, ayo tok, bikin CV. Ada temanku, ya bisa aku tak masuk no situ, siapa tahu kamu bisa masuk. Dia bikin CV. Dengan semangatnya dia bikin CV. Dengan tulisan tangan. Zamannya orang-orang sekarang sudah di print, dia pakai tulisan tangan. Ambil fotonya ditempel, ya saya lihat, wah luar biasa semangat dia. Tetapi apakah diterima? Saya mau masukkan ini juga mikir 2 kali. Nanti misalnya dia diterima, tetapi dia akhirnya di situ juga nggak menipu, suka menipu karena anak ini dulunya punya masa lalu yang buruk. Nah ini loh, sekali lagi, itulah manusia Bapak Ibu. Manusia kalau kita boleh bertemu dengan orang yang masa lalunya kelam, kita masih punya negatif thinking dengan anak ini. Termasuk saya juga. Tapi apakah berhenti di situ? Ya saya berusaha untuk memberikan CV-nya itu kepada teman saya dan akhirnya memang tidak ada kelanjutan. Ya, karena ya prosesnya harus proses yang benar. Ya, anak ini karena memang ada keterbelakangan tidak bisa. Ya. Apakah patah semangat? Apakah patah semangat? Ya ini loh. Ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, mungkin sekeliling kita ini, ya kayaknya gak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap dapat pekerjaan? Enggak Bapak Ibu. Dikejar debt kolektor? Iya. Sampai suatu saat dia, kok aku ini capek. Ya toh. Ya didatangi suatu saat dia dikirimi surat Bapak Ibu. Surat dari debt kolektor ini, kalau kamu tidak datang ke rumah nanti, ya itu kamu disuruh datang pergi ke mana itu, pokoknya intinya suruh datang untuk mempertanggungjawabkan ini. Dia bingung, dia takut. Dia sering sharing kepada saya dan akhirnya saya ngomong pada anak ini, ya apapun yang telah kita lakukan, kesalahan yang telah kita lakukan, ya kita harus bertanggung jawab. Ada konsekuensi dari setiap kesalahan yang kita perbuat. Oleh karena itu bijaklah dalam menghadapi hidup Bapak Ibu. Ya. Siapa sumber pengharapan kita menentukan hidupmu. Saya cuma pesan kepada anak ini, berjalanlah terus dalam pengharapan, berjalanlah terus dalam kebenaran. Kamu ojo takut, datang aja. Kamu juga adalah suatu korban, ya toh. Sepeda motor nggak ada aku ditipu juga. Nah, ya, jangan takut. Ya, hingga sampai suatu saatnya dia waktu itu panggilan belum sampai tanggal panggilannya ini belum. Ya, tetapi dia akhirnya jatuh sakit, Bapak Ibu. Ya, jatuh sakit beberapa kali dia sakit, apa itu sembuh, mari gitu sakit lagi. Suatu saat dia sakit, ya, dia itu karena nggak punya uang sama sekali. Ya teman-temannya ini loh yang ngirimi makanan. Nah itulah fungsinya di dalam komunitas. Pengharapan ini akan terus terpupuk ketika kita berada di dalam komunitas yang benar. Komunitas yang benar-benar mencari pengharapan sama-sama. Ya komunitas rohani. Lah inilah fungsi dari komunitas yang saling perhatian satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Ya, bagaimana kita bisa bertahan di dalam pengharapan itu? Ya. Akhirnya, ya, orang-orang komunitas pun apakah mau memperhatikan anak ini? Ternyata enggak semua Bapak Ibu. Karena apa? Karena masa lalunya. Suka nipu. Dia juga suka nipu. Nipunya enggak tanggung-tanggung. Nipunya pakai masa lalunya, pakai WhatsApp, ngomong mamanya sakit, padahal enggak sakit. Minta uang. Sampai saya ketemu anak ini, saya marahi anak ini. Kamu, kalau kamu tetap kayak gini, enggak ada
orang yang percaya kepada kamu. Ya toh. Hingga sampai akhirnya dia bertobat, dia nggak berani lagi untuk melakukan itu semua. Tapi lihat dampaknya adalah dia dikucilkan. Tapi dalam komunitas ini yang perhatian sama dia ada beberapa aja. Tapi ya nggak apa-apa, it's okay. Itu adalah cara Tuhan untuk membentuk dia. Bahkan ketika dia sakit, dia nggak punya uang, dia minta saya waktu itu, kok aku nggak punya uang untuk beli obat sakit. Waktu itu saya ingat betul, saya lagi di barat, dia rumahnya kan di timur. Waduh ya sakno ya, hari ini sakit tapi wis ke dokter BPJS beli obat aja nggak punya uang. Ya, nggak tahu waktu itu BPJS pokoknya dia harus beli obat itu dan dia nggak punya uang. Saya belani Bapak Ibu dari yang namanya di Pakuwon situ, daerah Pakuwon, pergi ke timur, ya pergi ke rumahnya ngambil resepnya, pergi ke toko obat saya beli. Di situ saya kaget. Harga obatnya berapa Bapak Ibu? Harga obatnya adalah 8.000. Ongkos bensinnya enggak nyucuk ambek obatnya. Saya sampai gumun sampai Tuhan ini lucu ini ya. Ya inilah, ini tapi it's okay. Inilah kasih yang Tuhan berikan. Nah, saya kasihkan kepada anak ini dan anak ini akhirnya sembuh. Nah, tapi apakah berhenti sampai di sini? Ya toh? Ternyata ya enggak Bapak Ibu. Debt collector, bagaimana nasibnya dengan debt collector tadi? Ya, dia juga berjuang. Aku melihat bagaimana perjuangan kita. Pengharapan kepada Tuhan ini apakah berhenti sampai di sini? Hanya berharap tok dan berdoa tok. Apakah itu yang namanya pengharapan yang benar? Tidak. Karena dasar dari pengharapan ini apa? Iman kan? Nah, iman ini timbul dari apa Bapak Ibu? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan iman ini adalah akan mati kalau tidak. Iman itu adalah mati kalau tidak ada. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi bagaimana dia juga harus berjuang. Itu yang menentukan hidup kita. Dia pun terus berjuang. Akhirnya dia memutuskan ya aku mau. Tapi saya belum waktunya itu. Nah, hingga sampai suatu saat. Ya toh, hingga sampai suatu saat ketika dia sakit dan juga inilah kalau kita menaruh pengharapan kepada manusia ada kalanya manusia itu ada kalanya saya itu yang memperhatikan dia, saya juga punya kesibukan. Betul Bapak Ibu? Nah, sampai istri saya pun ngomong ini kayak pacarmu ay. Ya toh, kayak istri keduamu. Ya toh. Padahal ini ya bukan siapa-siapa. Kok kayak kamu ini kok kayak papane, melebihi kayak papane. Sampai diomongin kayak gitu sama istri saya. Tapi istri saya begitu, ya tahu juga bagaimana pergumulan saya dengan anak ini pergumulannya gimana, itu tahu. Akhirnya ya it's okay gitu loh. Ya. Sampai suatu saat ya inilah ketika saya sedang sibuk banyak kegiatan dan bagaimana saya mempunyai rekan ya toh Koalbet namanya. Ya, itu juga kita gantian, nek aku sibuk, kok urus ono ya, apa arek ini perhatian ya. Jadi kita bagi tugas. Tapi sama-sama podo sibuk Bapak Ibu. Yang merhatikan anak ini siapa? Teman-teman yang lain pada ya yang tadi enggan, maksudnya malas nolong arek ini karena ya itu masa lalunya. Tapi apa yang terjadi? Podo sibuk dia sakit, ya kita anggap ya wis Tuhan yang boleh menyembuhkan lah. Tapi yang hingga sampai saatnya karena sibuk-sibuknya, saya sibuk juga. Pikirku nanti aja, ya nanti malam ya. Tapi nanti mana manusia nanti tinggallah nanti hingga sampai akhirnya. Moro-moro suatu malam saya selesai doa sama istri di SMS. Apa kabar SMS-nya Bapak Ibu? Apa? Novanto dipanggil Tuhan meninggal dunia. Lihat Toto meninggal dunia.
Saya menangis waktu itu Bapak Ibu. Bagaimana perjuangannya dia belum selesai. Bagaimana saya juga belum selesai untuk, ya istilahnya untuk anak ini gitu loh. Saya menyesal karena apa? Karena saya menunda-nunda. Seharusnya saya bisa untuk menolong anak ini. Kok Abed juga sama. Sampai sharing gitu, iya saya merasa bersalah, saya menangis gitu loh. Tapi istri saya malam hari itu mengingatkan kepada saya, itulah jalan yang terbaik untuk anak ini loh. Lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Bagaimana jalan Allah beda dengan jalan manusia. Jalan Tuhan benar-benar yang terbaik. Kalaupun dia tetap hidup, ya mungkin dia masih akan mengalami pergumulan yang luar biasa. Tapi lihat, Tuhan ambil dia, Tuhan panggil dia untuk kembali kepada Tuhan di surga. Ya itulah tujuannya kan. Tujuan Tuhan dalam kondisi yang sudah bertobat. Coba Tuhan panggil dalam kondisi dia yang enggak bertobat. Lihat bagaimana kasih Allah boleh bekerja Bapak Ibu. Pada waktu meninggal, pada waktu pemakamannya juga di peti matinya, saya juga melihat dia dengan kesederhanaannya. Ya, waktu itu tanggal besar saya lupa tanggal berapa, pokoknya hari besar apa. Waktu itu enggak ada ini loh, dry ice. Jadi kalau ditaruh di rumah terus kan bisa membusuk kan, sampai cari dry ice barang. Saya cari dry ice, akhirnya sampai dapat dan saya taruh. Nop saya sampai ngomong nop kamu ini ya. Begitu dikasih Tuhan. Saya tumpuk di sini, saya toto, saya belikan rosario, saya taruh di tangannya. Nop, kami ini sungguh dikasihi Tuhan. Dan bagaimana dengan keinginannya dia untuk dia boleh mengalami rekonsiliasi dengan saudara kembarnya tadi loh. Belum kesampaian ngomong Bapak Ibu. Nah, ketika itu saya di sana, saudara kembarnya pas telepon sama mamanya, entah suatu istilahnya Tuhan berikan insight kepada saya, kamu ngomong sama Novandi, ini ya, saudara kembari. Ya akhirnya saya ngomong sama Novandi, menyampaikan permintaan maafnya Novanto. Ya, kalau dia kepahitan dengan kukunya ini, ya saudara kembarnya ini. Ya, sama-sama boleh mengerti dan disitulah aku percaya kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita, tapi jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Ya, ketika sekelilingmu tidak ada dasar untuk berharap, kepada siapakah kita berharap? Nah, ini kesaksian yang pertama. Tapi apakah kejadian ini hanya berlaku untuk anak ini? Ternyata ya tidak Bapak Ibu. Itu berlaku juga untuk setiap kita anak-anak yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu di tahun yang baru ini kita harus mempunyai semangat yang baru. Kita harus mempunyai pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Apapun yang akan kita lalui di tahun ini, ketika kita meletakkan sumber pengharapan kita hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengharapan yang benar, akan memberikan arah yang benar